Waalaikumsalam Pak Asep. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Iya. Kegiatan sekarang saya akan bertanya kepada Ibu karena kegiatan nantinya akan Ibu lakukan adalah melakukan kegiatan coaching bersama coaching. Di sini adalah kegiatan supervisi di mana saya akan menanyakan beberapa hal kepada Ibu. Yang pertama terkait kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan nanti akan saya amati beserta saya akan menilai sesuai dengan rubrik yang ada. Apakah kegiatan coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur cerita atau belum dan yang lain-lainnya. Baik Pak. Nah, kemudian nanti ataupun pada saat coaching nanti kira-kira Ibu akan mengembangkan kompetensi apa pada coachingnya nanti? Iya, kompetensi yang akan saya kembangkan itu kehadiran ya, presence, kehadiran saya di hadapan coaching, kemudian mendengarkan aktif, bagaimana saya bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach saya. Dan kemudian yang ketiga yaitu menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sekiranya bisa menggali masalah maupun solusi dari coaching saya. Berarti ada 3 kompetensi ya Bu yang Ibu lihat. Iya betul. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana yang Ibu membutuhkan secara lebih dalam umpan balik yang saya berikan nanti dari ketiga kompetensi itu? Kalau boleh saya memilih, saya pilih yang kedua Pak, yang mendengarkan aktif. Iya. Kenapa kompetensi itu? Karena saya merasa saya punya kekuatan di sana. Saya punya kemampuan bisa sabar mendengarkan dan ya mudah-mudahan bisa bantu juga setiap masalah yang dirasakan. Jadi kompetensi yang spesifik ini yang Ibu lihat ini tentang mendengarkan aktifnya ya Bu, tadi dengan berbagai macam alasan. Iya. Nah, kira-kira dalam mendengarkan aktif tersebut indikator seperti apa yang hendak Ibu tuju seperti itu? Oke, indikatornya tentu saja saya bisa membantu coach saya untuk bisa menemukan, mengidentifikasi masalah yang dihadapi. Kemudian selain itu tentu saja saya juga bisa menggali solusi-solusi dari coach sendiri atas masalah dia. Masalah yang dihadapi misalnya A, maka solusi itu bisa dia dapatkan juga dari dirinya sendiri dan mungkin melalui diskusi yang kami lakukan. Oke. Ya, berarti indikatornya seperti itu ya, itu akan menjadi catatan tersendiri buat saya apakah tercapai atau tidak pada kegiatan coachingnya. Oke. Selamat melakukan kegiatan coaching Ibu, nanti akan saya amati dari seberang ya. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ania. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Sehat? Alhamdulillah. Kemarin WA saya ya, maaf slow respon ya. Gimana? Ada apa yang mau disampaikan? Katanya ada sesuatu yang mau diobrolin. Ya betul. Terkait pembelajaran di kelas. Kenapa? Saya itu mendapatkan siswa yang low di dalam mata pelajaran matematika. Nah, saya merasa masih kebingungan bagaimana caranya supaya siswa yang low dalam mata pelajaran saya dia bisa tertarik dan meningkat kompetensi matematikanya. Berarti Ibu menemukan masalah di awal bahwa ada anak yang low ya dalam pelajaran matematika ya, Ibu mengajar matematika. Kemudian kompetensinya mungkin ya karena dia kurang minat, kompetensinya pun ada di bawah. Ibu ingin anak ini nih, si A ini seperti apa? Tentu saja kalau yang dia nilainya terlihat dari nilainya Bu ya, dan cara dia memandang mata pelajaran
saya ingin dari nilainya meningkat, kemudian dia tertarik terhadap mata pelajaran saya. Seperti itu. Ya, berarti ibu punya harapan ya, punya cita-cita anak itu bisa mengikuti pelajaran, bisa suka. Tentu saja kalau suka kan meningkat ya pencapaiannya, berarti dia ada minatnya lebih gitu ya. Oke. Kira-kira dari pengamatan ibu selama ini ketika pembelajaran berlangsung, apa sih yang menyebabkan atau latar belakang anak ini sehingga dia tidak memiliki minat pada pelajaran matematika, terus belajarnya juga termasuk tadi dibilang low gitu ya. Jadi nilai-nilainya pun ternyata tidak sesuai harapan kita sebagai guru. Kira-kira latar belakangnya apa yang sudah? Kebetulan saya sudah melakukan asesmen awal. Nah, yang saya lihat itu memang dari sisi dasar matematikanya sendiri belum terpenuhi, karena saya kan mengajar SMA, sehingga dasar-dasar matematika yang belum terpenuhi itu membuat dia kebingungan akan stuck gitu pada saat mempelajari pokok bahasan yang ada di SMA. Contohnya misalnya operasi bilangan bulat, perkalian pecahan, jumlahan pecahan, mereka pasti kebingungan. Sedangkan hal tersebut merupakan dasar bagi mereka untuk bisa masuk ke tahap selanjutnya. Berarti memang bekal awal yang mungkin belum cukup ya Bu ya, bekal awal yang belum cukup sehingga ketika di SMA ya nggak mungkin lagi perkalian 2x2 lagi kan gitu. Berarti dari awal seharusnya itu sudah terpenuhi bekal ini di di sekolah tingkat sebelumnya. Oke. Setelah ibu mengamati, ada apalagi tadi ibu sudah melakukan assessment ya di awal kepada ibu. Jadi kira-kira langkah apa yang akan ibu lakukan? Tentu saja langkah yang pertama akan ada diferensiasi proses untuk siswa yang low tersebut dengan cara melakukan beberapa tindakan seperti permainan, kemudian bisa saja dengan melalui video, kemudian menggambar tentang hubungannya dengan matematika. Yang penting segala aktivitas yang bisa menarik perhatian siswa tersebut untuk menyukai matematika. Oke, berarti akan ada ibu akan melakukan diferensiasi ketika pembelajaran berlangsung ya, terutama untuk anak yang memang bekalnya kurang tadi. Oke, sepertinya memang idenya brilian ya, idenya luar biasa. Ketika ibu pikir, dari saya melakukan tindakan ABCD gitu ya. Ketika tadi ibu sudah ada rencana yang tadi disebutkan, ada tidak rencana lain yang mungkin yang mungkin akan ibu lakukan selain tadi diferensiasi pembelajaran? Ketika misalnya kan anak tidak selalu belajar dengan kita kan, taruhlah belajar dengan kita hanya 1 JP atau 2 JP. Apakah ada tindakan lain atau rencana lain yang akan ibu lakukan ketika memang sudah tidak ada di area kita, berinteraksi dengan kita, tapi anak bisa tetap belajar? Ada tidak? Yang pasti saya menyiapkan bahan bacaan untuk dia, kemudian saya menyiapkan juga bank soal yang memang dia bisa kerjakan terlebih dahulu jadi bank soal tersebut meningkat dari yang mudah ke yang sukar seperti itu. Kemudian saya akan selalu berkomitmen untuk bisa melakukan pembelajaran diferensiasi ini, terutama untuk meningkatkan minat belajar bagi siswa yang low. Oke, baik. Nggak sabar saya mau nunggu kabar baik dari Ibu Anggia nih setelah action ini. Gimana progres dari anak tersebut ya? Saya tunggu kabar baiknya dari Ibu. Selamat melakukan diferensiasi pembelajaran. Mudah-mudahan ada hasil yang menggembirakan ya Bu ya dari proses yang akan Ibu lakukan ini. Baik, terima kasih Bu Anggia untuk sesi sharing ini ya. Mudah-mudahan masalah yang disampaikan bisa diatasi dengan solusi-solusi yang tadi sebetulnya Bu Anggia sudah
sudah sampaikan gitu ya. Baik, terima kasih Bu Alia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Sri, kita berjumpa lagi ya Bu Iya. di kegiatan pasca supervisi ataupun coaching yang telah Ibu lakukan tadi. Nah, dari kegiatan coaching yang telah Ibu lakukan tadi, kira-kira kegiatannya sudah berjalan lancar atau belum nih Bu? Menurut saya sih udah lancar ya Pak Sudah ya. lancar ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sama persepsinya Bapak dengan saya. Menurut saya udah lancar. Saya sudah Mhm. melakukan coaching dengan seperti yang diminta, yaitu dengan menggunakan alur tinta gitu. Dan ya tadi terlihat Mhm. dari dari hasil coaching tadi, selama saya coaching tadi itu coachingnya menyampaikan masalah yang dihadapi apa, kemudian saya juga bisa membantu dia menemukan solusi dari masalahnya ini apa gitu. Tadi kan kalau Bapak kalau seingat saya sih solusi-solusi itu datang dari si coachingnya sendiri gitu. Ya, betul. Mudah-mudahan berhasil ya, menurut Ya. saya sih berhasil Pak. Nah, dari kegiatan coaching tadi, secara spesifik kan Ibu ingin mendapatkan umpan balik perihal kompetensi mendengarkan aktif nih Bu. Iya betul, Nah, betul. Ibu juga telah memaparkan tadi indikator-indikatornya perihal mendengarkan aktif tersebut. Iya, iya. Nah, kira-kira menurut Ibu sendiri kompetensi tersebut sudah Ibu kembangkan dengan baik atau belum? Atau sudah tercapai atau belum? Sepertinya sudah Pak, sepertinya sudah tercapai. Ya tadi bisa menemukan ya, coaching ini bisa mengungkapkan masalah yang dia hadapi apa. Kemudian juga saya berusaha mendengarkan, berusaha mencerna, berusaha memberikan umpan balik lagi, dan pada akhirnya coaching bisa menemukan sendiri solusi dari masalahnya dia apa. Ya mudah-mudahan sudah berhasil. Oh, oke. Nah, dari refleksi yang telah Ibu barusan sampaikan memang sejalan dengan catatan yang ada di saya, Bu. Jadi Ibu lebih bisa memberikan kesempatan kepada coachingnya untuk menyampaikan permasalahannya, menggali lebih dalam kenapa masalah tersebut bisa muncul, memang sudah betul. Kemudian ditambah lagi berbagai macam solusi yang dihadirkan berdasarkan pemikiran dari coaching juga gitu. Jadi Ibu sudah menghadirkan kegiatan ataupun kompetensi mendengarkan aktif sebagai coach di sana. Oke, nah untuk yang terakhir, kompetensi apa lagi nih yang menurut Ibu yang perlu Ibu kembangkan kembali supaya kegiatan coaching yang nanti Ibu lakukan bisa lebih baik lagi? Iya, yang ingin saya kembangkan tentu saja di kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot. Mengapa kompetensi itu yang dipilih? Dari sesi coaching yang tadi saya lakukan, saya merasa masih belum maksimal gitu. Pertanyaan yang saya lakukan, pertanyaan yang saya ajukan itu kurang berbobot barangkali ya Pak ya, sehingga belum bisa menggali lebih dalam, menggali lebih banyak gitu, tentang apa yang dirasakan oleh coaching. Oke. Ya, kegiatan kali ini memang seperti itu ya Bu, secara garis besar. Terima kasih banyak atas waktunya dan memperbolehkan saya mensupervisi kegiatan coaching yang Ibu lakukan. Sama-sama, saya makasih banyak Pak, banyak belajar juga dari masukan-masukan yang Bapak sampaikan. Ya. Semoga di lain waktu kita bisa berjumpa lagi Bu. Amin. Iya, Banyak. makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.